Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kode. Oke, polo-polo. Kali ini kejadiannya di rumah, lebih tepatnya di sebuah apartemen. Kejadian ini berawal mula di sebuah keluarga yang pindah ke sebuah apartemen yang baru. Rumahnya ini terkesan lumayan bagus, lumayan bersih, dan tidak ada masalah. Selesai pindahan, entah kenapa rumahnya ini terasa kayak aneh gitu loh. Kalau pas sendiri tuh kayak merinding-merinding sendiri. Terus kayak ada angin-angin dingin. Terus kayak ada sesuatu yang aneh gitu loh. Tapi karena mereka ini satu keluarga, jarang banget untuk salah satu anggotanya untuk tinggal sendiri di rumah. Dan kebetulan suatu hari mama dan papa, mereka berdua ini pergi ke rumah nenek alias orang tuanya, dan anak putranya ini tinggal sendiri di rumah itu bersama anjing peliharaannya. Ya karena nggak ada kerjaan, cowoknya ini nonton TV sambil makan kue gitu. Tapi anjingnya ini terus menerus pergi ke arah balkoni, dan jendelanya itu kayak dicakar-cakar terus, itu kayak mau keluar ke sana. Terus dikira kenapa, rumahnya panas atau kenapa. Akhirnya dia buka sedikit pintu geser balkoninya. Setelah dia buka, anjingnya ini pergi ke satu pojok dan duduk di sana. Dan dia itu melakukan aksi seperti lihat ke satu titik, lihat ke pemiliknya, lihat ke satu titik, lihat ke pemiliknya. Dan setelah itu tiba-tiba anjingnya ini mulai memberikan gerakan-gerakan seperti menjenggong pada sebuah objek, kayak kayak memberitahu pemiliknya alias anak putranya ini bahwa di sini ada sesuatu. Dan pertamanya anak putranya ini ngira mungkin ada kecoa atau hewan-hewan gitu ya. Tapi saat dia ke sana, balkoninya itu kosong, benar-benar tidak ada apapun, barang pun tidak ada. Polo ngerti kan ya, kalau kita udah merinding-merinding, tiba-tiba anjing mulai gonggong, waduh, lebih menyeramkan lagi. Akhirnya dia, udah, kamu masuk kamar aja. Anjingnya diangkat dan dia tutup pintu balkoninya yang geser itu, dan dia kunci. Dan karena perasaannya ini agak aneh, dia putuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Dia di situ tenangkan hati, kayak mengembuskan nafas, menghirup nafas. Dan sekitar 15 menit setelah itu, dia nyadar ternyata anjingnya itu keluar lagi. Soalnya pintu kamarnya gak ditutup, cuman pintu balkoninya yang ditutup tadi. Setelah putranya ini menyadari bahwa anjingnya ini keluar dari kamar, dia pergi cari anjingnya. Dan dia keluar, ternyata pintu balkoni yang bisa digeser itu, yang tadi jelas-jelas dikunci, itu terbuka begitu lebar hingga gordennya itu kena angin gitu ya, mengelai-elai gini. Dan anjingnya laki-laki menggonggong menghadap ke satu titik. Dia udah takut kayak gitu, tiba-tiba tahu kan ya lampu sensor gerak, lampu yang kalau ada orang nyala, habis itu kalau nggak ada gerak lagi mati, terus kalau ada yang gerak nyala lagi. Nah biasanya di apartemen Korea itu mesti ada di pintu masuk. Jadi waktu kita masuk rumah itu nggak gelap gitu loh. Waktu kita masuk ada lampu satu, baru kita nyalakan lampu dalam rumah. Dan waktu itu anjingnya udah gonggong, tiba-tiba lampu di balkoninya itu nyala sendiri dan tidak ada siapa-siapa. Jujur polo-polo, kalau udah situasi kayak gitu gimana? Pasti merinding. Akhirnya dia yang takut sendiri, dia bawa anjingnya dan masuk ke dalam kamar mamanya. Dia masuk ke dalam kamar mamanya, dia kunci dan dia telepon ke mamanya. "Ma, barusan ini ada kejadian aneh banget, jendelanya buka sendiri, anjingnya jenggong-jenggong, terus lampu balkoninya nyala." Mamanya bilang, "Alah, itu kadang memang itu si anjing itu suka kayak gitu. Terus lampu balkon ya kadang sensornya memang agak aneh kok." Loh, Ma, beneran? Nggak, kamu jangan kepikiran. Nggak, itu cuma pikiran kamu. Nggak apa-apa, istirahat aja, ini mau sama papa perjalanan pulang gitu. Setelah mendengar itu, putranya mikir, ya mungkin bisa jadi aku aja kebanyakan pikiran dan lampu balkoni error gitu. Akhirnya dia putuskan untuk coba tidur gitu. Dia berbaring di kasur, dan kebetulan jendela rumah itu ada di depan kasur. Dia enak-enak tidur.
Tapi Polo ngerti kan, kadang-kadang itu kita terbangun dari tidur dan tiba-tiba merasakan rasa takut yang wah, bukan main rasa seramnya. Dia merasakan itu, dan saat dia lihat di jendela itu terlihat ada bayang-bayang seperti muka dan juga tangan yang seolah-olah ini kayak mau membuka jendela kamar mamanya. Padahal ini kejadiannya di apartemen lantai 14, jadi tidak mungkin kalau ada seseorang yang bisa memanjat ke situ. Melihat itu dia kaget banget dan udah ketakutan, dan lagi-lagi anjing yang tadinya tidur juga bangun dan mulai menggonggong ke arah jendela. Putranya ini udah ketakutan setengah mati, dia nggak tahu dia harus gimana. Dan untungnya pada waktu itu mama dan papanya masuk ke dalam rumah dan dia ceritakan ke mama dan papanya, "Wah, Ma, tadi itu ada kejadian gini. Aku yakin di jendela itu tadi ada seseorang. Ini kan lantai 14, ini rumah hantu ini, makanya ada yang nggak bener ini." Dan laki-laki, ibu-ibu, "Enggak, kamu itu pikiran negatif, pikir positive thinking aja, itu salah lihat, kamu mungkin angin atau daun gitu." Anak ini akhirnya nggak bisa apa-apa, dan toh keluarganya udah pulang, jadi dia tidak terlalu menghiraukan lagi. Kalau ceritanya selesai di sini, mungkin ceritanya ini menjadi sedikit ambigu. Tapi suatu hari pada saat ibunya ini tidur siang dan bangun di sore hari, kejadian yang sama ini terjadi pada ibunya. Ibunya melihat seseorang yang juga melambaikan tangannya di luar jendela, tapi pada waktu itu cuaca masih belum terlalu gelap, dan ibunya berhasil melihat ada sosok yang terbang di depan jendela dengan penampilan yang sedikit aneh, kayak mukanya hitam, semuanya hitam, padahal cuacanya itu agak cerah gitu. Dan karena cuacanya cerah, ibunya ini bisa melihat hingga kaki-kakinya. Ibunya yang melihat itu langsung keluar dari kamar dan menunggu anggota keluarga lain untuk pulang, dan setelah itu baru masuk ke kamarnya lagi. Dan setelah kejadian itu, akhirnya mamanya ini mulai percaya dan setuju dengan cerita anak putranya. Dan katanya sekitar beberapa bulan setelah itu mereka mengumpulkan uang dan memutuskan untuk pindah ke tempat lain karena ingatan yang mereka miliki di tempat itu begitu kuat. Dan setiap kali saat mamanya mau tidur, bayangan gelap itu terus terbayang-bayang di depan matanya. Oke, Polo, jadi video kali ini kayak gitu. Kalau misal di depan kasur Polo ada jendela, mungkin malam ini coba dilihat aja. Oke, Polo, makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau suka bilang apa?